Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar, baik itu di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL RGR Tulungagung FM 90,1, LPPL Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, dan LPPL Ersal Nganjuk FM 105,3. Setiap Selasa sore kita hadir dalam program Teknopedia. Kali ini tema yang diangkat adalah cara bijak kelola akun biar gak gampang dibajak. Bersama Slamet Riyadi Makarau, IT Data Spesialis dari anugrahpratama.com. Dan sepertinya saya dapat informasi dari produser kalau pagi sore ini saya ditemani oleh Mbak Dia. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Dia. Waalaikumsalam Mas Manji, apa kabar? Alhamdulillah sehat ini Mbak Dia. Mbak Dia beberapa bulan lalu masih di sana, sekarang sudah ada di sini begitu ya, luar biasa. Oh iya, ini saya juga Suara Sidoarjo ya Mas. Iya betul. Ini juga perlu kami sampaikan kepada Anda sahabat pendengar pemirsa, kalau Anda ingin ikut silakan di 08213264 109 atau on air boleh 0318961514. Acara ini juga ditayangkan secara visual di www.suarasidoarjo.id atau juga di Twitter @susi_visual, di YouTube kami di Suara Sidoarjo Live. Tema kita sekali lagi, cara bijak kelola akun biar gak dibajak. Oke Mbak Dia, mungkin bisa disampaikan tema yang diangkat ini kenapa ya? Apakah memang karena lagi musimnya akun yang dijual atau data yang bocor begitu? Iya, gini sih Mas Panji, karena kan kita memang kita one stop IT solution ya. Jadi kita itu membahas apapun yang berhubungan dengan teknologi. Itu yang pertama. Jadi kan minggu kemarin kita bahas gimana caranya sih agar data kita itu kalau misalnya kita jual itu bisa terhapus dengan sempurna, gimana caranya. Betul. Nah hari ini kita akan bahas dengan Mas Slamet ya permasalahan banyak orang sih. Mas Panji pernah ngerasain nggak akunnya dibajak? Kalau saya so far sampai sejauh ini sih belum ya, tapi mudah-mudahan jangan sampai gitu ya. Karena kalau akun dibajak sih enggak, ya, jangan sampai, karena mungkin saya juga ini ya tipe orang yang bajak. Nah itu bisa jadi nggak mau dibajak tapi suka membajak, apalagi membajak hati orang gitu ya. Jadi bajak hati nih Mas. Iya. Dan kalau saya baca dari permasalahan itu sih. Betul, saya baca dari kompas.com. Ini ada berita yang dirilis juga, data ratusan juta pengguna Instagram, Facebook dan LinkedIn ini juga bocor ternyata, luar biasa ini. Apalagi kalau pakai smartphone, entah itu yang berbasis Android atau iOS. Itu kan kadang-kadang kita juga perlu untuk download aplikasi macam-macam gitu ya, entah itu WhatsApp, Facebook, Instagram, tergantung kesukaan kita. Nah, supaya kita nanti nggak khawatir, nggak merasa worry dengan kondisi akun data kita tiba-tiba bocor, dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, ini nanti kita akan ngobrol dengan narasumbernya. Dengan Mas Slamet sudah in charge kira-kira, Mbak Dia? Ya, 5 menit lagi beliau in charge, jadi mungkin season 1 nanti Mas Slamet akan join sebentar lagi sih Mas Panji. Jadi kenapa sih kita bahas hal kayak gini? Karena kan memang sangat mengkhawatirkan sekali ya. Siapa sih yang nggak pengen akunnya aman kan kayak gitu? Media sosialnya kita upload, kita punya sesuatu itu kan ada privacy kan kayak gitu. Jadi tapi semakin kesini semakin informasi semakin bertambah, semakin teknologi itu luar biasa. Nah membajak itu kayaknya sesuatu yang sudah biasa terjadi, tapi dalam hati kita yang terbajak pun pasti ngerasa, wih, gimana caranya saya memprotek agar saya tidak dibajak kan kayak gitu Mas Panji. Betul Mbak Dia, karena kita juga takutnya begini, karena di akun kita itu kan kadang mungkin ada nomor telepon juga, apa itu istilahnya, ambil contoh ini apa istilahnya WA atau WhatsApp kita. Di situ kan ada teman-teman kita. Jadi takutnya nanti disalahgunakan oleh oknum ini untuk hal-hal yang sifatnya itu negatif.
Misalnya saya juga beberapa hari lalu pernah ada ini ya, ada WA dari seorang teman lama dulu pas kuliah. Dia tiba-tiba WA saya, katanya pertama sih say hello, kemudian ketika saya jawab, terus endingnya dia pinjam uang gitu ya. Terus untungnya saya ada grup WA di situ, ada teman-teman kuliah juga, dan akhirnya saling memberi informasi. Ini bahaya karena WA-nya dibajak orang. Jadi karena saya yakin kalau teman saya itu kan bukan tipikal orang yang pinjam uang sampai teman-temannya gitu ya. Tapi nah itulah satu di antara contoh yang terjadi. Jadi takutnya mungkin sosmed kita dibajak orang, dipergunakan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin Mbak Dia juga ada pengalaman? Saya sih enggak sih Mas, alhamdulillah ya. Tidak terbajak netizen. Jadi tapi tema ini begitu menarik, mengapa angkat karena memang ini menjadi salah satu permasalahan yang memang terjadi di kalangan kita sih Mas, entah ideal ataupun generasi alfa, generasi apapun, kayaknya sebuah privacy itu sesuatu yang sangat mahal, bener nggak sih Mas? Betul sekali. Saat itu. Ini, ya? Nah itu nanti akan dibahas oleh Mas Slamet, gimana sih caranya kita memprotek akun-akun kita, jadi kita punya media sosial itu oke. Nah ini juga sih Mas, kita kan tiap minggu akan sharing tentang teknologi, bagaimana caranya, karena kita memang one stop solution ya tentang IT. Apapun yang mungkin pendengar Suara Sidoarjo atau di radio lain, karena kita di Jawa Timur juga ya Mas Panji ya? Betul, karena kita juga dirilis secara serentak oleh Radio RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, dan Ersal Nganjuk. Serta kalau dinikmati via YouTube itu bisa sampai seluruh dunia begitu ya. Yang penting ada internetnya. Yang penting kuotanya jalan. Betul. Nah, kalau memang mau kasih masukan ide apapun itu, aku minggu depan pengen dong dibahas ini, minggu depannya lagi pengen dong kayak gini atau apa, pengen tahu tentang teknologi dan lain-lain, silakan hubungi Suara Sidoarjo atau Instagram kita di anugerahpratama.com ataupun di www.anugerahpratama.com. Apapun itu nanti kita bicarakan. Jadi minggu depannya apa nih atau apa kan kayak gitu Mas Panji. Betul. Nih Mas Slametnya sudah datang nih Mas Panji. Boleh silakan dinyalakan mic-nya sama kameranya Mas Slamet. Jadi ini IT spesialis kita sih Mas Panji. Jadi beliau berkutat dengan data-data, gimana caranya data agar tidak bocor. Jadi apapun itu nanti silahkan ditanyakan. Baik. Gitu. Ini biasanya kalau beberapa 2 kali episode yang kemarin kan bersama Mas Andri Jainuri begitu ya. Tapi jangan ikatan cinta ya Mas. Betul. Tapi jangan sedih, Anugerah Pratama itu banyak IT spesialisnya loh ya. Dan ini untuk kesempatan hari ini bersama dengan Mas Slamet Riyadi Makarau. Ini ada Ariel Noah nih Mas. Ariel Noah, luar biasa. Terus Luna Mayanya siapa ini? Yang pakai hijab hitam ini? Bukan ya? Waduh. Itu. Oke, saya sapa dulu Mas Slamet ya. Mas Slamet, selamat sore. Assalamualaikum Mas Slamet. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Panji. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, Klampis hujan kah? Klampis enggak sih Mas. Enggak hujan ya. Sidoarjo barusan turun hujan ini ya. Baik, luar biasa. Tapi di sana kelihatannya dingin ya. Jaketnya kalau saya lihat tebal itu. Oh enggak sih, sebenarnya ini tipis sih Mas. Cuma biar ini aja, penampilan bagus depan kamera aja sih Mas. Oh gitu ya. Oke Mas Slamet, terkait dengan tema kita cara bijak kelola akun biar gak dibajak ini. Yang Mas Slamet ketahui atau pengalaman Anda sebagai seorang IT spesialis ini ya, faktor apa sih yang biasanya membuat seseorang membajak akun orang lain? Faktor ya, kalau faktor itu biasanya cuma ada faktor iseng, ada cuma buat ngetes kemampuan, ada yang benar berdasarkan kebencian gitu ya, benar-benar pengen diakuisisi akunnya berdasarkan faktor sih. Iya. Jadi satu diantaranya hater mungkin ya. Iya, hater. Biasanya sih seperti itu. Jadi motivasi orang untuk membajak akun itu macam-macam gitu ya Mas Slamet ya? Macam-macam sih. Kadang bahkan cuma ya iseng-iseng berhadiah juga orang melakukan itu gitu. Cuma pengen tahu kan, sekadar pengen tahu bisa nggak sih ditembus sistem ini. Iya.
Itu kalau sepanjang yang Anda tahu, contoh nih aplikasi atau sistem apa yang biasanya gampang sekali dibobol atau dibajak gitu? Ya kalau untuk aplikasi ya, sistem ya. Sebenarnya no system is safe gitu. Nggak ada sistem yang aman. Tapi kalau dibilang gampang saat ini, ya udah tergolong sulit ya. Karena sistem security yang kita tahu saat ini terus berkembang seiring perkembangan era digitalisasi data, pertumbuhan sistem keamanan juga ikut berbanding lurus karena mengikuti mengikuti kebutuhan terhadap privasi data dari pengguna, gitu Mas Panji. Iya, berarti apapun sistem atau aplikasinya itu kita betul-betul harus waspada karena aplikasi atau sistem itu sendiri tidak 100% secure, aman gitu, Mas Slamet ya? Iya benar, no system is safe. Itu kalau di IT sih kita kenal dengan istilah itu. Baik, kalau kita bicara tentang akun gitu ya, entah itu kita akun di HP, akun di aplikasi email misalnya, atau ketika kita buka lagi booting atau mungkin lagi startup untuk PC kita, itu mungkin ada tipikal orang-orang tertentu yang kadang-kadang harus memasukkan password dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang password, kekuatan password itu seperti apa sih yang sekiranya membuat akun kita lebih terprotek begitu? Kalau password ya, buat proteksi itu sebenarnya password itu ya sesuai standar saat ini minimal 8 karakter, terus uppercase, lowercase gitu, terus number sama karakter huruf dan angka. Ya. Huruf, angka sama karakter. Iya, angka dan karakter itu kombinasi ya semuanya. Semakin variatif, semakin sulit untuk ditembus, dan semakin panjang passwordnya itu semakin sulit juga untuk ditembus. Karena salah satu metode dalam pengambil alih akun itu ada di istilah IT itu, kalau hack itu ada namanya metode brute force, di mana kita mencoba mengkombinasikan semua karakter yang ada di komputer, yang ada di keyboard itu dengan metode brute force dalam waktu untuk 8 karakter itu bisa ditembus dalam waktu 6 bulan. Oh, 6 bulan ya? Iya, untuk 8 karakter saja ya. Jadi kalau kita istilahnya menembus 8 karakter itu dengan durasi waktu yang cukup relatif lama, 6 bulan. Ya. Mungkin kita trial untuk kombinasi dari angka ke karakter huruf begitu ya, Mas? Iya, benar sekali. Itu waktunya cukup lama, 6 bulan begitu ya? Iya, itu dengan metode brute force ya. Kalau metode phishing ya kita tahu biasanya salah satu untuk mengamankan akun itu kita kan nggak direkomendasikan untuk mengklik link-link yang kita nggak tahu sumbernya dari mana atau sumber yang tidak terpercaya gitu. Itu biasanya kita dapat broadcastan dari WA macam-macam itu ya, Telegram. Nah, benar. WA, SMS atau email dari yang nggak kita kenal, terus ada link tautan di dalamnya. Biasanya itu kalau harus menginput username dan password itu perlu diverifikasi lagi, link ini benar atau enggak gitu. Itu bisa jadi dianggap phishing. Jadi username atau email atau apapun itu yang bakalan jadi untuk aksesnya kita itu bakalan terdaftar di server mereka, di aplikasinya mereka. Jadi dengan mudah data kita diambil alih oleh mereka. Itu metode yang di IT dikenal dengan istilah phishing. Phishing, oke. Jadi kita diberi tautan seolah-olah itu adalah mungkin akses untuk informasi yang lain, ternyata itu adalah metode dari para hacker untuk bisa menghack akun kita, gitu Mas? Iya benar. Taunya kita itu adalah tautan atau link yang sifatnya phishing atau yang enggak, itu kita tahu dari mana? Biasanya sih Mas, kalau email resmi ya kita tahu kalau email resminya dari mana. Dari email aja biasanya udah kena filter dari spam ya. Kalau lolos spam filter, kalau kita menggunakan Gmail atau email-email yang udah terkenal lumayan aman gitu, itu biasanya yang nggak aman itu langsung di spam sama mereka karena mereka tahu itu phishing. Terus kalau untuk verifikasinya, jadi di website yang kita kunjungi biasanya ada HTTPS-nya, SSL, secure socket layer-nya, itu
kalau hijau atau web browser sendiri kita sebenarnya udah mendeteksi ketika link itu aman atau enggak untuk dikunjungi. Oke. Baik, sambil saya bacakan pertanyaan yang masuk ini Mas Slamet ya. Ini barangkali di antara partisipan Zoom ada yang mau komen juga boleh. Silakan tap to speak ya. Karena kalau saya absen satu persatu takutnya hanya sekedar monitor ini. Saya kena prank nantinya. Ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu di Krian. Terima kasih Mas Wahyu, satu di antara pendengar setianya Suara Sidoarjo ini. Nah, ada yang pernah ngomong ke saya, kata Mas Wahyu, itu kalau kita memakai wifi sembarangan, orang bisa mengambil password ID kita atau HP kita, akunnya rentan bocor. Apakah itu betul? Oke, silakan Mas Lat. Kalau masalah keamanan jaringan ya, jadi sebenarnya seluruh transaksi data itu kan bisa di-trace, ada lognya gitu. Terus terkait untuk login di jaringan yang aman atau enggaknya, sebenarnya balik lagi, kalau device kita sistemnya update, security-nya terus di-update juga, untuk pengambilan data itu sih cukup sulit ya, karena terkait password apapun itu yang kita gunakan seharusnya terenkripsi sih saat ini. Jadi kalau rumor-rumor katanya, wah kita join jaringan ini katanya bisa diambil, ya bisa saja kalau kita menuju ke link-link yang dianggap virus gitu, yang dianggap untuk phishing. Iya, itu berlaku juga untuk jaringan Wi-Fi. Iya benar. Oke. Terus tadi Anda sampaikan juga kalau security kita selalu diupdate. Itu kan misalnya nih, saya pakai sebuah HP dari China ini ya, yang lagi populer itu ya. Itu setiap beberapa minggu sekali itu kan selalu ada update lewat ininya, HP-nya, update security system. Tapi kan tidak semua HP seperti itu. Kadang-kadang HP-HP yang agak lama itu kan tidak ada pembaruan sama sekali. Bagaimana kita bisa mengupdate security di HP kita ini, Mas Slamet? Kalau udah dari perangkatnya, sistem itu biasanya kan support sama perangkat ya. Kalau biasanya update yang diberikan terhadap perangkat itu ya 5 tahun terakhir dari device, misal kapan di launching gitu, 5-10 tahun ya. Misal kalau iPhone sendiri dia tahun ini iPhone 5S itu iPhone generasi 5-nya udah nggak disupport sama update terbaru gitu. Tapi kalau untuk sistem security-nya sih ya untuk yang terakhir itu saat ini masih aman-aman aja sih Mas. Baik Mas Slamet, dan juga untuk sahabat-sahabat yang ada di anugerahpratama.com. Ini kita jeda dulu ya, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Barangkali nanti Mas Slamet mungkin ada slide yang mau di-share, boleh? Kalau memungkinkan. Boleh. Kita nanti jeda dulu, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim redaksi hadir setiap menit ke-30 mulai pukul 8 pagi sampai 6 petang. Info dunia terkini. Info dunia terkini jam 3:30 sore. Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, mengatakan partainya, Partai Keadilan dan Pembangunan, serta koalisi pemerintah tengah menyusun konstitusi baru pada Senin 1 Februari. Penyusunan konstitusi baru ini berlangsung kurang dari 4 tahun
setelah Erdogan merombak konstitusi sebelumnya yang kian memperbesar kekuasaannya sebagai presiden. Erdogan menekankan penyusunan konstitusi baru ini harus berlangsung transparan dan terbuka kepada publik. Sejumlah produk susu Jujube yang diproduksi di Provinsi Shandong, China diketahui terkontaminasi virus corona. Hal itu diketahui lewat serangkaian tes terhadap susu yang telah dipasarkan secara daring ke 25 provinsi itu. Meski begitu, otoritas kesehatan menyatakan jika resiko penularan dari susu Jujube yang terkontaminasi corona sangatlah rendah. Demikian info dunia terkini, saya Ramadan Eka. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokek. Sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami sahabat pendengar dan pemirsa. Masih di program Teknopedia kerjasama Suara Sidoarjo bersama Anugrah Pratama. Tema kita cara bijak kelola akun biar gak gampang dibajak. Masih bersama IT spesialis dari Anugrah Pratama, ada Mas Slamet Riyadi Makarau. Untuk Anda yang ingin berinteraksi, silakan Anda bisa bergabung di 08213264 109 atau juga on air langsung di 0318961514. Iya, Mas Slamet? Iya. Baik, saya izin dulu ke redaksi, ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat WA di 08213264 109. Ram? Ya, saat ini ada 3 pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama dari Mas Jai di Porong. Ini bertanya, apa benar jika penyimpanan cloud itu sangat rentan untuk dibajak? Kemudian yang kedua dari Sandi di Bluru. Saya sering mendapat email dari sumber yang tidak jelas dengan bahasa asing. Kata teman saya itu bisa jadi email phishing dan dia menyuruh saya untuk tidak klik email itu. Apa benar yang seperti ini itu phishing dan bagaimana cara kerja orang membajak dengan email itu? Apa benar saya tidak boleh klik email itu sama sekali? Dan kalau kepencet bagaimana? Kemudian yang ketiga dari Mas Ferry di Krian.
akun Google saya itu sering mengirimkan notifikasi untuk mengganti password. Apa akun Google itu memang harus diganti passwordnya secara berkala ya? Oke, baik, terima kasih untuk Mas Jai, Mas Sandi, Mas Ferry di Krian. Silakan Mas Slamet. Oke, pertanyaan yang pertama terkait sistem security di cloud itu ya? Ya, betul. Oke, saat ini sih kalau untuk cloud-cloud yang sudah terpercaya ya, seperti Google Cloud, terus OneDrive, iCloud, itu sebenarnya sistem security-nya sih sudah aman. Tapi balik lagi, yang namanya teknologi, no system is safe gitu. Kita nggak tahu metode apa yang bisa digunakan. Karena ibaratnya kita menyimpan data kita di suatu tempat yang kita benar-benar nggak tahu. Kita nggak tahu data kita dikelola sama mereka atau enggak. Kita nggak tahu kalau data kita benar-benar safe, disimpan dengan aman sama mereka atau enggak. Tapi kalau dari privacy policy yang diberikan sama mereka, term of service, layanan yang diberikan sama mereka, itu sebenarnya mereka sudah menjamin itu gitu. Dan ketika mereka terbukti membocorkan data kita, berarti kan mereka telah melanggar dari aturan yang mereka buat sendiri. Sebenarnya sih kalau untuk cloud provider itu sih sudah aman ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Mas Sandi di Bluru mengenai email yang dari tulisan asing, apakah ini termasuk phishing? Oke, terkait email nggak jelas ya? Kalau misalnya sudah terlanjur kita klik, kita recovery-nya seperti apa gitu ya? Oke, Mas. Terkait email yang nggak jelas, kalau memang udah nggak tahu tujuan emailnya itu apa, nggak perlu diklik sih sebenarnya. Terus biasanya untuk email-email yang udah terkena virus gitu, itu bakalan dianggap spam dulu. Untuk tahu phishing atau enggaknya, ketika kita klik link itu, kita diarahkan untuk memasukkan username, password, atau menginput data-data pribadi kita. Nah, di situ kita tahu kalau link itu link yang berbahaya. Atau bisa juga kita cek melalui website-website yang menyediakan layanan untuk mengecek website ini terpercaya atau enggak. Gitu. Terus kalau udah diklik, gimana solusinya? Ya selama data yang kita punya masih aman, tinggal ganti password aja. Makanya salah satu rekomendasi dari saya nanti mungkin buat teman-teman pendengar semuanya, itu untuk password antara akun media sosial, akun apapun itu sama primary emailnya seperti Gmail, Yahoo gitu, itu harus berbeda. Untuk menghindari ketika salah satu akun kita diakuisisi sama orang lain, kita masih bisa restore kembali melalui email yang jadi primary kontak buat akun tersebut. Ya, berarti mungkin kita perlu ganti-ganti. Tapi mudah-mudahan nggak lupa ya. Iya. Karena kecenderungan saya misalnya ini kan kadang-kadang juga suka lupa ini, apalagi kalau ada kombinasi antara karakter, huruf dan angka. Minimal kan 8 ya. Iya benar. Nah itu. Nah untuk kalau yang hal seperti itu sih minimal kalau saya sendiri yang minimal saya ingat primary email saya, passwordnya apa, udah itu aja. Ketika semuanya saya lupa passwordnya, akun apapun itu, saya bisa forget password, saya bisa recovery akun saya melalui metode itu. Baik, oke. Terus ini pertanyaan berikutnya dari Mas Ferry di Krian mengenai akun Google-nya yang dimiliki kok seringkali dapat notifikasi untuk ganti password. Apakah itu secure atau memang harus kita patuhi atau kita abaikan? Oke, kalau tahu sendernya emang benar-benar, pengirimnya benar-benar dari Google ya, rekomendasi saya sih diganti. Karena memang Google sendiri biasanya punya AI ya yang bisa mendeteksi akun ini bisa berpindah-pindah, login dari mana saja. Biasanya kan kalau kita login di perangkat yang lain, itu langsung ada notifikasi di perangkat utama kita kan. Kalau ada yang menggunakan akun ini di perangkat apa, web browser apa,
atau aplikasi apa, itu langsung ada notifikasi. Dan kalau emang terpercaya ya sendernya, emang benar-benar dari Google, rekomendasi saya sih diganti. Karena mungkin passwordnya terlalu lemah, mungkin cuma menggunakan tanggal lahir atau nomor handphone. Jadi rekomendasinya sih diganti sesuai rekomendasi Google. Oke, kalau itu memang benar-benar dari Google gitu ya. Iya. Tapi kalau dari yang lain mungkin kita bisa hati-hati begitu ya, Mas Slamet ya. Benar, Mas Panji. Baik, Mas Slamet, barangkali ada share atau slide yang ingin di-share atau bagaimana? Oh, oke. Saya sih paling share beberapa langkah ya untuk menghindari akun kita tuh dibajak. Ada beberapa metode. Saya bisa share screen dari sini aja ya langsung. Boleh. Bisa itu Mas Panji bisa di coba kami take over dari sini. Diizinkan untuk share screen? Iya, oke. Bentar, ini lagi proses ini. Oke, siap, ditunggu. Atau enggak gini, saya bacakan saja ya. Beberapa metode. Yang pertama sih kalau hal yang paling mendasar buat kita semua ya itu password ya. Kalau bisa password yang rekomendasi itu yang kuat gitu, yang menggunakan huruf besar, huruf kecil, angka, karakter. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bedakan password setiap akun dengan password yang bakalan jadi primary kontak kita. Misal kita menggunakan Gmail untuk akun-akun media sosial kita, misal Facebook, Twitter, Instagram, apapun itu kita daftar pakai email itu. Jadi bisa dibedakan antara password email dan password akun-akun tersebut. Terus yang ketiga, menggunakan second layer proteksi. Second layer proteksi itu seperti one time password. Mas Panji pengguna mobile banking kan, biasanya ada one time password. Betul. Atau akun media sosial buat belanja, itu ada ketika kita login setelah memasukkan password, masih ada SMS notifikasi buat menggunakan OTP one time password atau menggunakan face recognition atau multi-factor authentication lainnya seperti Google Authenticator, Microsoft Authenticator, itu ada. Baik, Mas Slamet, barangkali bisa di-share sekali lagi, kami coba untuk tampilkan. Ya. Sebentar. Oke. Nah, di sini tadi udah sampai poin ketiga ya, mengaktifkan second layer proteksi. Jadi yang pertama tadi mungkin saya review kembali, cara bijak kelola akun biar nggak dibajak, gunakan password yang kuat. Kemudian apa itu? Bedakan password setiap akun dengan password email. Lalu yang ketiga, monggo. Mengaktifkan yang second layer proteksi itu. Setelah password kita buat udah mungkin gak ada yang tahu gitu ya, aman. Tapi kita bisa tambahkan dengan second layer proteksi seperti two-factor authentication, OTP tadi yang bisa sebutkan, terus pengenalan wajah atau authenticator lainnya kayak Google Authenticator, Microsoft Authenticator kayak gitu. Nah, terus yang keempat, berhati-hati saat masuk ke website melalui link tautan, baik itu email maupun itu SMS. Itu cukup, kita harus hati-hati ya dalam klik masuk ke website-website tersebut. Karena bisa jadi link itu phishing atau ada data kita yang diambil sama mereka. Oke, saat ini
hampir semua dari kita kan pengguna aplikasi mobile kan. Saran saya yang berikutnya itu jangan menggunakan aplikasi dari pihak yang nggak resmi. Misal kita download APK dari website-website yang nggak terpercaya gitu. Kalau bisa downloadnya si aplikasi itu downloadnya dari Play Store atau App Store aja. Terus yang lumayan banyak jadi korban ini itu di social engineering. Salah satu metode hacking menggunakan social engineering di mana banyak pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab menelpon atau memberikan notifikasi seolah-olah bertanya informasi kita terkait email, password. Nah, rekomendasi saya kalau dapat telepon atau SMS atau notifikasi yang meminta akun kita inputkan email, password, telepon itu jangan diberikan karena nggak ada satu penyedia jasa pun yang akan meminta akun kita seperti itu. Itu biasa dikenal di istilah IT dengan social engineering. Terus untuk dalam menggunakan aplikasi itu kita sering-sering lah mengecek apa sih permission yang dilakukan oleh aplikasi ini, apa yang bisa dikelola sama aplikasi ini. Misal ternyata aplikasi yang nggak butuh kamera tapi dia butuh akses ke media. Buat apa sih aplikasi ini akses ke media kita? Sebenarnya itu patut dipertanyakan. Ini aman nggak sih ketika kita memberikan akses media kita ke mereka? Karena ketika kita memberikan itu, otomatis mereka bisa mengambil data dari yang ada di media yang ada di perangkat kita. Terus yang berikutnya yang ke-8 ini ganti password secara berkala ya Mas. Jadi kita bilang password kita udah aman. Saat ini kayak yang saya bilang tadi, di tahun 2017-2018 metode brute force itu masih bisa menembus 8 karakter dengan waktu 6 bulan. Kita nggak tahu seberapa cepat pertumbuhan, seiring bertumbuhnya data, sistem security pasti sistem yang mengacaukan sistem security ini juga bertumbuh kan. Jadi kita nggak tahu seberapa cepat data kita bisa diambil sama mereka. Jadi ganti password juga secara berkala. Misal 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Itu udah, ya nggak perlu rumit-rumit, cuma mungkin ditambahin 1 karakter lagi dari yang sebelumnya. Seperti itu Mas Panji. Terus terkait yang menggunakan public komputer seperti internet di bandara, terus perpustakaan umum, atau yang sering main di warnet saat ini kalau masih ada warnet gitu. Itu untuk akun-akun yang pernah login semuanya, diyakinkan lagi kalau di logout sebelum meninggalkan perangkat itu. Kalau bisa di clear history juga biar nggak ada log yang tersisa yang bisa diambil, yang diolah untuk diambil datanya kita. Kurang lebih sih seperti itu sih Mas Panji. Baik, Mas Slamet, kalau pergantian secara berkala mengenai akun atau password kita ini idealnya berapa lama ini? Idealnya ya, kalau saya sendiri sih rekomendasinya sih 6 bulan. 6 bulan sekali itu udah wajib ganti password. Baik, 6 bulan sekali idealnya gitu ya. Jadi kita diharapkan 1 tahun 2 kali. Nggak jenuh-jenuh untuk istilahnya per semester kalau begitu ya. Iya. Jadi kayak mahasiswa Mas. Nah ini ada satu pertanyaan menarik ini dari yang sudah masuk lewat SMS di 08213264 109. Tadi pertanyaan sebentar. Oke, ini dari Pak Anto di Porong ini. Selamat sore untuk sahabat-sahabat yang ada di Porong yang ternyata juga suka mendengarkan, memantau Teknopedia. Pertanyaan Pak Anto begini. Kalau kita setiap akun memiliki password yang berbeda, bagaimana cara kita mengingat-ingat akun password itu sendiri? Apakah perlu ditulis di kertas, dimasukkan di dompet atau sebagainya? Terima kasih Pak Anto yang ada di Porong. Nah, ini juga pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke Pak Slamet ini. Untuk mengingat password ya, sebenarnya metode apa yang paling mudah bagi kita sendiri sih kalau rekomendasi dari saya. Misal kita punya buku catatan, nah ya udah mau dicatat. Terus kalau perbedaan terkait password itu
ya kombinasinya nggak perlu yang rumit-rumit. Misal yang satunya angka 1 di belakang, yang berikutnya angka 2, yang ketiga gitu aja. Mana tergantung tingkat prioritas. Terus kalau dicatat ya kalau bisa jangan dalam yang di handphone juga. Soalnya data itu kalau bisa diakses ya sama aja bocor juga kan ketika mereka mengakses data kita, mereka bisa akses handphone kita, seluruh data dibaca ya password kita kebaca. Kalau bisa sih disimpan di yang sedikit berbeda ya dari tempat yang digunakan. Misal handphone yang satu untuk akun yang satu gitu. Seperti itu sih, silang aja sih. Ya, jangan dimasukkan di ini ya, biasanya di catatan, aplikasi catatan di HP masing-masing. Nah, ini kan sama juga bohong gitu. Iya, kalau data kita itu berhasil diambil sama orang yang nggak bertanggung jawab. Tapi masukan dari Mas Slamet tadi mungkin bisa diterapkan ini Pak Anto. Jadi mungkin setiap akun punya password yang berbeda-beda biar nanti kita nggak gampang gitu ya dibobol. Karena kalau kita menggunakan password yang sama, misalnya untuk email atau untuk aplikasi, misalnya kita punya aplikasi marketplace atau aplikasi transportasi online gitu. Kalau passwordnya sama, ketika akun kita dibajak, mereka kan otomatis bisa masuk ke berbagai lini begitu ya. Iya, jadi seluruh akun kita. Betul. Jadi masukannya Mas, ketika mereka udah masuk ke primary email kita, mereka ganti seluruh data kita, itu kita udah nggak bisa ambil balik lagi akunnya. Itu yang sulit. Repotnya kan kalau itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya begitu ya. Takutnya seperti itu. Baik, saya coba ke redaksi, ada satu pertanyaan lagi, Rap. Ada 2 yang masuk nih dari WA. Yang pertama dari Irma di Buduran. Katanya kalau browsing pakai VPN itu data kita bisa dicuri aplikasi VPN-nya. Apa browsing dengan VPN itu aman? Kemudian yang kedua ini dari Mas Fajar di Tanggulangin. Kata teman saya kalau medsos seperti Twitter, Instagram, dan lain-lain itu kalau dikaitkan dengan Facebook jadi lebih rawan ke hack. Apa benar seperti itu? Oke, terima kasih untuk Mbak Irma, kemudian Mas Fajar juga. VPN ya, aduh, kalau yang paham VPN itu biasanya. Ya, 3 bulan dong. Silakan Mas Slamet. Oke, terkait VPN ya. Selama VPN itu terpercaya, yang benar-benar udah penyedia layanan VPN yang udah punya sertifikat, biasanya mereka membuktikan dengan mereka bisa berikan secure jalur yang aman gitu. Itu data kita nggak diambil sama mereka. Tapi kalau untuk VPN yang kita main asal download, nggak tahu dari mana sumbernya gitu kan, saat ini banyak orang yang menggunakan VPN gratisan kan buat akses situs-situs yang diblokir sama pemerintah kan. Jadi betul. Kalau itu sih saya bisa menjamin semua data semua transaksi yang lewat itu bisa digolek sama mereka. Karena apapun transaksi digital yang kita lakukan sebenarnya itu ada lognya. Tinggal mereka mau menyimpan itu atau enggak, mau dibuang atau enggak, itu terserah mereka. Nah itu ya, jadi betul-betul harus waspada. Kemudian Mas Fajar yang ada di Tanggulangin tadi soal Facebook. Oke, Facebook ya, di-linkkan antara Twitter, Instagram ke Facebook ya. Kalau itu saya kurang tahu ya, nggak berani ngomong juga karena tautan pihak ketiga ya, sesama pihak ketiga, kita nggak tahu. Saya sendiri nggak bisa menjamin itu aman atau enggak karena saya nggak bisa membuktikan itu sih. Kalau ada yang bisa membuktikan itu mungkin bisa ditanya ke mereka. Kalau saya sih nggak bisa menjawab itu karena satu alasan juga ya, kalau saya kasih data yang nggak valid bisa jadi orang nggak mau menggunakan Facebook, Twitter atau Instagram lagi kan. Ya. Baik, Mas Slamet, tidak terasa waktu kita sudah hampir mendekat ke jam 4 sore. Sebelum kita sudahi, jadi sekali lagi bagi kita untuk lebih istilahnya itu punya keinginan untuk ya sesekali atau 1 tahun 2 kali untuk ganti password kita supaya aman dan juga tidak gampang dibobol orang. Kemudian karakternya juga harus bervariasi, jangan sampai yang mudah diingat. Misalnya Panji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini kan gampang dibobol itu. Betul Mas Slamet ya? Iya benar. Jadi antara angka, huruf dan juga karakter tadi yang disampaikan oleh Mas Slamet. Baik, ada hal yang mungkin ingin ditambahkan ini Mas Slamet? Terkait keamanan akun kita supaya nggak gampang terkait keamanan akun kita ya. Kalau bisa sih
pasang antivirus juga. Lebih baik yang gratisan daripada yang krek-krekan. Tapi kalau bisa bayar yang license, kita bisa beli yang license juga, antivirus yang license. Jadi Anugerah Pratama sendiri, kita sendiri nge-provide sistem security mulai dari firewall sampai ke endpoint security ya, ke perangkat mau itu handphone, laptop, perangkat komputer atau server, itu Anugerah Pratama bisa provide sistem security seperti itu gitu. Itu sih tambahannya. Baik. Oke, Mas Slamet, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Salam juga untuk sahabat-sahabat di Anugerah Pratama, One Stop IT Solution, ya, dan juga mungkin sahabat-sahabat juga bisa mampir kalau ingin tahu atau kepo-kepo gitu ya seputar teknologi terkini. Kalau Anda ingin tahu soal komputer, kamera, HP, ini saya juga akses situsnya anugerahpratama.com loh. Ternyata banyak mereka jualan apapun dan juga produk apapun mereka jual di sini. Mulai dari apa ini? Produk otomotif, GPS tracker, lalu juga sampai ke kamera, juga macam HP juga, komputer yang pasti ini mereka jual di sana ya. Baik, sekali lagi selamat. Terima kasih Mas Slamet, selamat sore untuk Anda, sukses untuk segala aktivitasnya. Salam juga untuk sahabat-sahabat di Anugerah Pratama. Selamat sore, Assalamualaikum. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sahabat, baru saja kita berbincang dengan Slamet Riyadi Makarau, IT Data Spesialis dari Anugerah Pratama di program Teknopedia, cara bijak kelola akun biar gak gampang dibajak, yang juga bisa Anda dengarkan di RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, dan Ersal Nganjuk. Anda juga bisa lihat tayangan ulangnya melalui YouTube channel kami di Suara Sidoarjo Channel.